Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang berada di lokasi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Hal tersebut terbukti karena di tahun 2022, Universitas Diponegoro menempati peringkat pertama pada capaian kategori The Data Points Impact Award 2022 dalam acara Times Higher Education Asia University Summit 2022. The Data Points Impact Award 2022 merupakan penilaian terhadap upaya Undip dalam implementasi dan pencapaian Agenda Pembangunan Internasional SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi tersebut juga dituangkan dalam salah satu tema KKN Undip tahun 2022, yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, anti narkoba, dan pencegahan stunting. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan suatu kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan di masyarakat. Berikut merupakan anggota kelompok KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022 di Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Selayaknya wilayah pada umumnya, Kelurahan Wonodri juga memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, siswa SMP masih butuh lebih banyak edukasi terkait teknologi, informasi, dan komunikasi. Maka dari itu, kami harus terjun untuk mengedukasi para siswa. Yang kedua, dalam beberapa kesempatan, pemadaman listrik dapat menghambat aktivitas warga, khususnya aktivitas bersama di balai pertemuan. Maka dari itu, dibutuhkan alat untuk membackup ketika pemadaman listrik sedang berjalan. Yang ketiga, masih kurangnya pemahaman terkait budidaya hidroponik, bermanfaat di wilayah kota yang memiliki lahan terbatas seperti Kota Semarang. Lalu yang terakhir adalah kurangnya pemahaman terkait kegunaan pestisida nabati yang baik untuk tanaman dan cara membuatnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Lalu warga Wonodri kurang menyadari terkait pencegahan dari isu hoax. Maka darinya diberikanlah pemahaman mengenai identifikasi berita hoax dan cara pencegahannya. Adapun sistem operasi UMKM di wilayah Wonodri yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Warga Wonodri tidak sepenuhnya memahami dampak dari adanya pernikahan usia dini menurut undang-undang. Maka dari itu, diberikanlah sosialisasi mengenai dampak dan cara pencegahan dari adanya pernikahan usia dini menurut hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman mengenai risiko hukum bagi perusak fasilitas publik. Dan dengan adanya sosialisasi, maka akan menanamkan suatu pemahaman mengenai risiko hukum bagi perusak fasilitas publik yang dapat diancam pidana. Seperti yang dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, selain itu juga terdapat pemahaman yang kurang pada masyarakat mengenai digitalisasi laporan keuangan usaha, di mana hal itu penting menimbang dengan hadirnya perubahan teknologi yang kian pesat. Selain itu juga, kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pengolahan limbah juga menjadi salah satu permasalahan di Kelurahan Wonodri. Sehingga perlu ada solusi lain yang dibutuhkan masyarakat Wonodri seperti pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan sebagai salah satu bahan baku untuk konsumsi pada hewan ternak. Dan yang terakhir, minimnya pengetahuan anak-anak di Kelurahan Wonodri juga harus dikembangkan melalui program kerja berbasis edukasi, di mana edukasi ini hadir sebagai salah satu jembatan untuk pembentukan nilai dan karakter dari anak. Harapannya, edukasi ini mampu memberikan dampak positif kepada anak dan juga masyarakat di Kelurahan Wonodri. Kelurahan Wonodri memiliki banyak potensi dari berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, teknologi, sampai geografis. Dimulai dari aspek ekonomi.
Kelurahan Wonodri memiliki lebih dari 189 UMKM yang tercatat. UMKM di sana juga beragam jenisnya, mulai dari UMKM pangan sampai UMKM kerajinan juga ada. Selanjutnya ditinjau dari aspek sosial, Kelurahan Wonodri memiliki perkumpulan kelompok masyarakat yang aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan. Ada kelompok senam jantung sehat yang berisikan para lansia dari Kelurahan Wonodri yang telah didirikan semenjak tahun 1958 yang rutin melakukan senam pagi setiap weekend dan juga mengikuti lomba-lomba senam baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Baru-baru ini kelompok senam jantung sehat juga menang lomba juara 2 loh di tingkat kelurahan. Ada juga Karang Taruna yang aktif membantu kegiatan kelurahan dan rutin membuat kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan skill masyarakat di sekitar Kelurahan Wonodri. Kemudian ada juga ibu-ibu PKK dari setiap RW yang aktif berkegiatan seperti mengadakan kelas kerajinan, lomba memasak, arisan bulanan, ataupun mengikuti kegiatan posyandu. Dari aspek geografis, Kelurahan Wonodri memiliki lokasi yang strategis yang membuat masyarakatnya mudah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Di daerah Kelurahan Wonodri terdapat 2 pasar yang ramai dikunjungi masyarakat, yaitu ada Pasar Wonodri yang letaknya persis depan Kelurahan Wonodri dan Pasar Peterongan. Kelurahan Wonodri juga dekat dengan fasilitas publik lainnya seperti mal dan juga rumah sakit. Beberapa sekolah juga terdapat di daerah Wonodri seperti SMP Senioris, SMA 1 Sultan Agung, SMKN 3 Semarang, dan Politeknik Ilmu Pelayaran. Jalan-jalan di daerah sekitar Wonodri juga cukup padat dan ramai karena memang Kelurahan Wonodri ini cukup dekat dengan pusat kota dan juga menjadi salah satu jalan lintas kabupaten kota yang menghubungkan antara pusat kota dan Tembalang yang merupakan pusat mahasiswa tinggal. Selain itu, daerah Wonodri juga bukan merupakan tempat yang terpencil atau terpelosok, melainkan sudah memiliki teknologi yang memadai. Akses untuk public transportnya di daerah ini juga sudah memadai loh. Oleh karenanya, dari potensi-potensi yang sudah ada ini, kami mahasiswa KKN berniat membantu masyarakatnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ini agar membuat daerah sekitar Wonodri semakin maju. Halo teman-teman, perkenalkan Dinsa untuk bercerita. Pada KKN ini, Dinsa mendapat lokasi pengabdian di RW 1, RW 9, dan KJS Paraga Wonodri. Berikut ini rangkuman program-program yang telah Dinsa laksanakan selama KKN. Program monodisiplin yang Dinsa lakukan di KJS Paraga yakni mengajak warga untuk gemar minum jus dan program jalan sehat. Kemudian, program monodisiplin yang Dinsa lakukan di RW 1 yakni edukasi masker secara door to door di RT 1 sampai RT 5 wilayah RW 1. Lalu, program monodisiplin yang Dinsa lakukan untuk RW 9 yakni sosialisasi sampah daun kering yang dapat diubah menjadi bahan penyubur tanah. Terima kasih Mbak ya sudah melaksanakan KKN di wilayah kami, yang mana kemarin tuh mengenai pemakaian masker ya Mbak ya. Ya alhamdulillah tuh RW 1 untuk warga dengan simpatik sekali. Ya, terima kasih. Ini juga sangat menarik untuk terutama warga RT 2 di sini RW 9 yang jelas pemanfaatan masalah untuk pembuatan pupuk. Sekian, terima kasih. Thank you, gracias. Kamsahamnida, arigato merci. Edukasi sistem pembayaran digital KRIS kepada pelaku UMKM. Pemberian edukasi sistem pembayaran digital KRIS kepada pelaku UMKM di Kelurahan Wonodri dilakukan secara door-to-door di masing-masing lokasi UMKM. Para pelaku UMKM diberikan leaflet materi meliputi deskripsi, komponen, keunggulan, langkah pembayaran oleh customer, manfaat, mekanisme settlement rekening merchant, dan langkah serta persyaratan mendaftar KRIS untuk merchant. Leaflet kemudian digunakan sebagai media penjelasan sesuai materi yang tertera di dalam leaflet, ditambah pengenalan sistem pembayaran digital di awal edukasi. Proses diskusi antara mahasiswa dan pelaku UMKM berlangsung secara interaktif dengan melakukan tanya jawab di tengah diskusi untuk memastikan tingkat pemahaman pelaku UMKM. Pelaku UMKM juga berkonsultasi tentang hambatan penerapan KRIS yang mereka hadapi. Demo penggunaan KRIS juga dilakukan agar pelaku UMKM
dapat mencoba dan menilai sendiri pengalaman mereka dalam menggunakan kris. Program kerja edukasi pentingnya konsumsi telur dan pengolahan limbah cangkang telur dilakukan di RW 2, tepatnya di RT 7 saat pertemuan Ibu-Ibu PKK tanggal 21 Juli 2022. Pada pertemuan ini, dilakukan edukasi berupa kandungan tiap butir telur dan cara mengolah limbah cangkang telur menjadi pupuk organik sebagai sumber kalsium bagi tanaman. Cara mengolahnya yang pertama adalah memisahkan cangkang telur dari sampah rumah tangga yang lainnya. Setelah dipisahkan dari sampah yang lain, cangkang telur akan dicuci supaya tidak menimbulkan bau amis yang berlebih. Setelah dicuci, cangkang telur akan dijemur di bawah sinar matahari. Setelah dikeringkan, cangkang telur dapat dihaluskan dan pupuk organik dari limbah cangkang telur siap digunakan. Keamanan pangan seringkali tidak diperhatikan dalam pembuatan suatu produk, utamanya dalam skala kecil dan menengah, sehingga seringkali ditemukan kurang baiknya penanganan pangan yang mengakibatkan pendeknya masa umur simpan produk dan menjadi penyakit bila dikonsumsi. Karena itulah, kegiatan sosialisasi ini diadakan dan ditujukan untuk UMKM di Kelurahan Wonodri. Hal ini juga dapat memberikan rasa percaya dari konsumen, sehingga UMKM dapat lebih berkembang menjadi lebih besar. Beberapa UMKM yang mendapatkan sosialisasi ini diantaranya produk bandeng tanpa duri, keripik bonggol pisang, susu dan yogurt, jus, hingga catering. Kunjungan sosialisasi ini diawali dengan presentasi singkat mengenai keamanan pangan, khususnya dalam hal proses produksi. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi mengenai alur produksi serta permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dan terakhir, pelaku usaha diberikan leaflet yang berisikan mengenai informasi mengenai 5 kunci keamanan pangan sebagai petunjuk umum dalam proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kelurahan Wonodri mengucapkan terima kasih pada adik KKN. Semoga dengan bekal ilmu yang di lapangan nanti bisa diaplikasikan sesuai disiplin ilmunya. Tidak di mengucapkan terima kasih pada adik-adik mahasiswa yang sudah ke lapangan, sudah peduli, sudah memberikan ilmu-ilmunya untuk diterapkan di lapangan, di wilayah. Semoga bermanfaat bagi warga masyarakat, bermanfaat bagi tim KKN Undip. Jadi selama di Wonodri, alhamdulillah sangat membantu sekali. Semoga apa yang panjenengan tuangkan ke lapangan diserap oleh masyarakat bermanfaat untuk semuanya. Kemudian kesannya selama menjalankan di wilayah sangat bagus sekali, koordinatif dengan lingkungan. Semoga apa yang panjenengan dapatkan tim dari Undip di lapangan nantinya menjadi bekal untuk lebih maju di kemudian hari selepas lulus dari lapangan. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.